Oke, kembali lagi dengan saya Tangkas. Kali ini saya akan membahas level Indonesia. Artinya timnas Indonesia kita berada di level mana. Memang kemarin saya sempat berpikir level kita itu ya sudah 11-12 lah dengan Jepang, ya kan? Dan kita tahu sendiri kemarin juga Indonesia dilibas ya, atau dikupas oleh Jepang dengan skor telak 6-0 di Jepang. Jadi awalnya saya berpikir pada saat melawan Jepang di Osaka, kita akan paling tidak bisa mengimbangi lah. Ataupun dalam pikiran saya, walaupun tetap saya berpikir tetap akan kalah, cuman tidak terpikirkan kalau sampai kalah dengan skor 6-0 atau kebobolan 6 gol. Coba kita lihat dari segi permainan. Itu benar-benar konyol bagi saya itu. Itu saya lihat sebenarnya pemain-pemain kita seperti tidak berada di klub-klub Eropa, ya. Yang awalnya kan saya ekspektasinya tinggi kan, jadi oke lah. Walaupun tetap saya berpikir kalah, tapi tidak dengan skor yang sangat telak. Mungkin 2-0 lah, atau mungkin bisa cetak gol lah 2-1, ya, atau minimal 3-1. Itu masih oke lah. Kemarin kita di Indonesia, di Jakarta, di GBK, itu kita kalah 4-0 kan. Tapi kan belum ada Ole, belum ada siapa lagi ya, Emil, Denjim, Pelupesi ya, Joy Pelupesi. Nah, sekarang mereka ada itu waktu di Jepang. Tapi apa yang terjadi? Bahkan Jepang pun memakai lapis kedua. Ya, walaupun lapis kedua Jepang tetap aja masih keren. Dan pemain-pemain lapis kedua Jepang itu juga berada di klub-klub Eropa. Dan Eropanya adalah klub negara elit gitu loh. Artinya negara liga top Eropanya ya. Jadi ya kita tidak bisa meremehkan dengan lapis kedua itu. Jepang ya Jepang, tim kuat di Asia. Sementara ini ya menurut saya Jepang lah yang nomor 1 di Asia. Nah, kembali lagi di pertandingan. Jadi pemain-pemain kita itu seakan-akan kemarin itu pertandingan seperti pertandingan sparring pada saat latihan Jepang. Jadi dia sangat enjoy, staminanya keren ya. Kita tuh di pressing, benar-benar habis di pressing. Kita tidak bisa menyentuh bola, jarang menyentuh bola. Setelah dapat pun kita bola, tidak bisa kita manfaatkan. Hanya bisa mengandalkan umpan lambung yang dituju aja hanya oleh Romeni. Dan itu pun sudah dibaca oleh Jepang. Jadi gampang untuk mematikan oleh Romeni. Tom Haye, perannya itu sama sekali tidak kelihatan. Karena memang di pressing ketat. Kalau suatu tim bermain atau melakukan strategi yang namanya pressing ketat, itu harus mempunyai stamina yang sangat luar biasa. Stamina yang hebat, yang keren. Itulah yang dilakukan oleh Jepang. 90 menit itu benar-benar di-press pemain kita. Tidak bisa bernapas. Jangankan bernapas, berkedip pun juga tidak bisa. Enjoy banget mainnya. Kita hanya bisa bertahan. Terus pemain Indonesia nampak, memang pemain Indonesia memang kelihatannya bekerja keras, iya. Bekerja keras untuk bertahan dari serangan-serangan hebat dari Jepang. Hanya itu aja kerja kerasnya.
kecapean ya. Ya kan kita lihat banyak kayak Jesus itu kan sudah kelelahan itu. Wih, benar-benar kelelahan banget untuk menunggu serangan-serangan hebat dari Jepang. Tom Haye apalagi, ya kan? Beckham Putra yang digadang-gadang akan mainnya bagus. Ternyata ya untuk pertandingan kali ini ya, maksudnya ya. Pada saat lawan Cina pun saya tidak bisa memberikan nilai bagus pada Beckham. Tapi karena apa? Karena menit bermainnya masih sedikit. Memang dia dapat melakukan sekali dua kali assist pada saat lawan Jepang. Lawan Cina, sorry. Tapi pada saat lawan Jepang itu benar-benar kelihatan gerasa gerusunya gitu. Jadi kembali nih lagi seperti pemain-pemain Liga 1 yang ya kayak gitulah pokoknya, gerasa gerusu. Hanya lari gak karuan kemana. Ya karena memang di pressing ketat sama Jepang. Jepang itu sudah membaca dari awal permainan. Dia mematikan Tom Haye. Dia mematikan Joe Pelopesi. Dia mematikan sayap-sayap kita. Sayap kanan kiri kita. Dan terakhir dia mematikan Oli Romeni. Dan itu tepat. Ditambah lagi fisik dan stamina yang hebat. Apa yang terjadi? 6 gol lah Jepang menyerangkan ke gawang Indonesia. Emil Audero. Kita tidak bisa menyalahkan Emil Audero. Baru 6 gol kita salahkan dia. Tidak bisa. Memang pertahanan kita memang dibombardir sama Jepang. Memang layak 6 gol itu tersarang. Karena kita tidak bisa memanfaatkan pada saat kita menguasai bola. Ball position timpang jauh. Ya. Terus setelah itu pada saat membawa bola, fungsi-fungsi dari pemain tengah, sayap semua sudah dimatikan. Mau tidak mau dia long dan umpannya tidak karuan. Oleh Romeni tidak bisa juga mengambil bola di depan. Itu ya oke, itu pembelajaran ya. Tapi tetap aja di otak saya tidak bisa berpikir bahwa kenapa bisa sih 6 gol gitu. 3-1 atau 3-0 lah, oke, 3-0 masih atau sama lah kayak di Jakarta kan, 4-0 gitu. Ya oke lah. Walaupun memakai lapis kedua Jepang. Tapi bagaimanapun juga lapis keduanya juga main di Eropa. Semua di liga-liga top Eropa, elit-elit Eropa. Kembali lagi Jepang ya seperti itu Jepang. Hebat memang. Dia mengalahkan Jerman. Ya. Dia mengalahkan Jerman 1-4 di kandang Jerman. Dia mengalahkan Spanyol 2-1. Ini loh. Memang kita akui harus dia hebat. Terus setelah itu di Piala Dunia terakhir dia kalah, kalau nggak salah nih ya, dia kalah dengan Kroasia. Itu pun adu penalti karena skornya 1-1. Dan targetnya dia adalah juara dunia, lo bayangkan. Targetnya dia juara dunia. Dan target kita adalah masuk Piala Dunia. Udah jauh itu. Benar-benar apa ya? Awalnya memang kembali saya katakan, saya berpikir bahwa kita tuh ya 11-12 lah levelnya. Ternyata benar-benar tidak, benar-benar jauh di bawah Jepang kita. Mungkin kalau dibilang selevel ya mungkin sama Cina oke lah, kita selevel. Sama tim Timur Tengah mungkin selevel. Mungkin ya 11-12 lah, oke. Lawan Arab ya mungkin 11-12 lah. Lawan Australia masih di atas. Hanya Cina yang tepatnya kita selevel. Ya. Oke, kembali lagi di pertandingan Jepang lawan Jepang.
shot, jangankan shot on target, nge-shot aja nggak pernah. Nol, bayangkan, nol shotnya. Tendangan pojok, corner kick, nol. Pada saat menyerang itu ya, tadi kan saya katakan tidak pernah menyerang, jarang menyerang, ke kotak penalti pun jarang. Hanya ada satu crossing, bayangkan itu, hanya ada satu crossing. Itu pun menit-menit awal ya, mungkin karena Jepang sudah mulai agak kelelahan atau sudah memberikan artinya sudah kendor lah itu. Sedangkan itu pun yang crossing Lili Pali yang stamina masih seger, kan masuknya babak kedua dia, dua pertengahan apa akhir itu kalau salah tuh. Itu jadi benar-benar seperti bukan pertandingan yang resmi gitu loh. Ini maaf aja ya, ini saya mengeluarkan unek-unek saya nih ya, karena saya kecewa plus isi marah. Kenapa saya kecewa dan marah? Ya karena saya sebenarnya cinta sama Indonesia, cinta saya sama timnas kita, dan saya tidak berharap 6 gol tersarang. Jadi ini benar-benar pukulan banget bagi saya. Ya maaf kata aja, ini pukulan bagi saya. Sedih gitu loh. Yang saya ekspektasi saya tuh ya memang nggak tinggi-tinggi banget lah. Artinya kalah lawan Jepang oke, saya terima, tapi nggak pakai skor 6-0 ya. Dan juga 6 gol dari Jepang itu gol-golnya itu sangat dekat dengan gawang. Ya dari siapa yang ngegolin itu, Kubo. Itu hanya jarak berapa ya, mungkin 3 atau 4 meter loh dia syuting itu. Terus Kamada, terus siapa lagi saya nggak ingat lagi nama-namanya itu rata-rata semua dekat dengan gawang, hanya 3-4 meter. Jadi serangan-serangannya itu, serangan dari Jepang itu benar-benar luar biasa. Bahkan tembus sampai di depannya Emil, depan gawang Indonesia. Tidak susah dia untuk menyuting jarak jauh ataupun syuting keras. Enggak. Jadi dia tinggal naruh bola aja, karena jarak gawangnya sudah dekat. Dan ketenangan Jepang itu luar biasa, ketenangannya. Terlihat sudah mainnya santai ya, tapi ngotot. Santai tapi ngotot. Ya udah. Jadi harapan saya untuk saat ini hanya bisa berharap tetap masuk Piala Dunia. Walaupun saya yakin, masih yakin. Seperti konten-konten saya sebelumnya, Indonesia masuk round 4. Saya yakin. Keyakinan saya tuh pasti masuk Piala Dunia. Boleh dong saya yakin. Opini saya, Indonesia masuk Piala Dunia. Bagaimanapun caranya. Entah nanti ada konspirasi lah, apalah. Itu opini saya ya. Menurut saya pribadi. Saya masih yakin kok Indonesia. Karena tim-tim round 4 ini kan jauh juga dari Jepang. Levelnya maksudnya. Ada Oman, ada Qatar, ada Irak, ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, dan kita Indonesia. Untuk tuan rumah ya sementara ini memang agak rancu. Kan AFC sudah memberikan statement bahwa tuan rumah Qatar dan Arab Saudi. Cuman nggak tahu nanti ini keberlanjutannya seperti apa, karena Irak kan komplain. Artinya penilaian untuk memilih Arab dan Qatar itu seperti apa? Tidak fair gitu loh. Ya udahlah, itu urusan mungkin nanti PSSI dan juga negara-negara yang lain yang nggak setuju atau gimana ya, itu urusan mereka. Dan yang pasti Indonesia harus
mengevaluasi semua, ya. Patrick Kluivert maksudnya, dan tim kepelatihan yang lain, Alex Pastur, Denny Lansat, itu harus benar-benar paling tidak mengakui lah bahwa kita itu sangat jauh levelnya dengan Jepang. Supaya kita juga bisa mengevaluasi dari mana, mungkin ya stamina atau mungkin cara bermain. Benar-benar permainan waktu lawan Jepang itu benar-benar seperti baru belajar main bola. Jarang sekali megang bola. Di saat megang bola itu nggak tahu harus diapain, nggak tahu harus dipasing kemana, karena semuanya dipres. Sekali lagi saya bilang, semuanya dipressing oleh Jepang. Jepang sangat tenang mainnya, Jepang sangat ngotot mainnya, Jepang staminanya luar biasa. 6 gol itu semua di depan mata Emil Audero, sangat dekat, 3 atau 4 meter. Ya tinggal cocor bola aja lah, mau pilih kanan apa kiri gitu aja, sisi ruang yang kosong dari Emil. Kubo luar biasa permainannya. Ya sebagai kapten, sebenarnya kan Endo yang kapten, cuman entah kenapa pelatih Jepang menunjuk Kubo. Dan bayangkan Kubo aja ratingnya 90 loh, 9,5 bahkan, kalau nggak salah itu rating permainannya pada saat lawan Indonesia. 9 sampai 9,5 lah kalau nggak salah itu. Berarti kan keren banget dia mainnya emang waktu itu. Passing, dia assist ada 2 kali, gol 1. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan Patrick mendapatkan semua pelajaran dari hasil Jepang ini. Dan saya juga dapat pelajaran bahwa timnas kita belum selevel Jepang. Dan jauh bumi dan langit. Yang selevel dengan kita adalah Cina, menurut saya pribadi ya. Ya, supaya saya juga tidak terlalu sakit hati nanti kalau kita melawan Jepang lagi nanti, ya. Dan setelah saya pikir-pikir kembali, kenapa kok bisa kayak gini. Jadi saya pikirnya bahwa kalau dibandingkan dari segi individu masing-masing, individu pemain-pemain kita compare ke Jepang. Ya sekali lagi saya bilang, Jepang itu semua hampir rata-rata itu main di Eropa dan liga-liga top Eropa. Sedangkan kalau kita kan tidak. Nah, saya kesana aja dia pikirannya supaya bisa tenang, ya kan? Yang paling bagus itu kan memang Bang Jai. Bang Jai pun, Jaises pun mainnya di Venezia kan, yang ngangkat dari Liga 2, Liga Serie B. Sekarang isunya dia diminta mau dibeli sama Inter Milan. Jadi itu aja yang kategori yang menyamai lah dengan pemain-pemain Jepang. Sisanya ya Divisi 2, Liga Indonesia, ada Liga Thailand, ya, ada Liga 2-nya Belgia. Ya, beda lah sama Jepang. Jadi kesana saya berpikirnya supaya saya lebih logis lagi lah. Karena kemarin ekspektasi saya sangat tinggi banget. Oke, itu aja. Kita tetap berdoa supaya di round 4 ini kita mampu menjadi juara grup. Minimal dapat 1 kemenangan aja dulu di awal-awal pertandingan. Di awal match maksudnya. Kita bisa menang aja dulu untuk memastikan 3 poin itu. Karena dengan mendapatkan 3 poin, peluang kita sangat besar untuk masuk. Karena kan kita di grup itu kan ada 3 tim. Jadi 2 pertandingan. Ya. 1 kemenangan itu sangat berarti. Kalau satunya seri, sudah lolos kita. Jadi poin kita 4. Lolos sudah. Oke, kita doakan supaya timnas kita lolos. Ya, saya Tangkas. Ciao.